Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad fazal muttaqun wa'lamu annahu qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat serta hidayahnya lah, taufiknya lah, sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Sholawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan kewajiban dari khatib untuk mengajak kepada kaum muslimin semuanya dan mengajak kepada diri khatib sendiri untuk agar kita mari senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan dalam makna dan arti yang sebenarnya pula, dengan mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, berusaha mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha pula meninggalkan segala sesuatu yang dilarang darinya, termasuk yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan amal ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Apa yang datang dari Rasulullah semuanya berusaha untuk mengambilnya dan mengerjakannya, dan semua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusahalah untuk ditinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah dahsyat, sangat pedih. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita umat manusia sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bertujuan agar kita semua senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salah satu firman-Nya di dalam surat Az-Zariyat atau surat ke-51 ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia hakikatnya tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, tidak akan pernah mendapatkan ketentraman di dalam hatinya, di dalam dirinya, di dunia dan di akhirat, kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan beribadah kepadanya. Maka daripada itu Allah senantiasa memerintahkan kita semua untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb, kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan dan menjadikan langit sebagai atap dan menurunkan air hujan dari langit, air hujan. Oleh sebab air hujan itu Allah tumbuhkan buah-buahan, biji-bijian dan lain sebagainya sebagai rezeki untuk kita, agar kita dapat makan dari rezeki yang Allah berikan tersebut. Dan janganlah kalian membuat sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita mengetahui tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Dialah yang menciptakan segala sesuatu, dan hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menginginkan kita semua senantiasa nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak henti-hentinya Allah memberikan kita nikmat yang amat sangat banyak. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, semuanya kenikmatan sangat banyak tersebut Allah berikan kepada kita, agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita senantiasa beribadah kepadanya, senantiasa meningkatkan ibadah kepadanya. Ketahuilah, apabila kita ingin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, pasti kita tidak akan pernah dapat menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu ingin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kamu tidak akan pernah dapat menghitung nikmat tersebut. Sebagai salah satu contoh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu oksigen yang kita hirup dari kita lahir sampai sekarang. Bayangkan apabila oksigen tersebut harus kita bayar, berapa banyak uang, berapa banyak harta yang harus kita kumpulkan untuk membayar semua itu. Belum lagi nikmat yang lain, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat penciuman, nikmat yang lainnya yang kita hitung semuanya itu tidak akan pernah kita dapat menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, sewajarnya, sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita bukan beribadah karena ingin dilihat oleh orang lain. Kita beribadah bukan karena ingin dinilai oleh orang lain, namun kita ingin dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah lah yang akan membalasnya, baik atau buruknya amal ibadah kita selama hidup di dunia. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang baik akan menjadikan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, menjadikan kita mendapatkan keberuntungan. Dan amal ibadah yang buruk, kemaksiatan, maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amal yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan mendatangkan keburukan kepada kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Apabila kamu berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan yang akan kamu dapatkan di dunia dan di akhirat. Keburukan, amal buruk yang kalian kerjakan, maksiat yang kalian kerjakan akan mendatangkan keburukan kepada kalian di dunia dan di akhirat. Maka daripada itu, tidak ada yang alasan bagi kita, tidak ada alasan bagi kita apabila kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, kecuali kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan pernah dirugikan oleh sebab kita semua bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia beribadah kepadanya tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, semua manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pula akan menurunkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang rugi hanya kita, yang untung hanya kita. Apakah kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, ataukah kita ingin sengsara di dunia dan di akhirat? Itu merupakan pilihan. Sebagaimana yang Allah sebutkan tadi, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Semuanya akan kembali kepada kita. Baik akan kembali kepada kita, buruk akan kembali kepada kita juga. Dan masih banyak ayat yang senada dengan ayat tersebut. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seorang hamba hanya akan didapat dengan kita senantiasa beribadah kepadanya, dengan senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Bani Israil ayat yang pertama sebagai sebutan hamba. Artinya penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan kemuliaan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu ila akhir ayat. Maha suci Rabb yang telah memperjalankan hambanya. Pada ayat tersebut Allah sebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan hamba. Artinya sebagaimana yang disampaikan di atas tadi, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan kemuliaan bagi umat manusia, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah malaikat adalah makhluk Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa henti-hentinya, siang dan malam. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih siang dan malam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat yang ke-20. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Dan kemudian iblis laknatullah merupakan hamba Allah juga, namun hamba Allah yang bermaksiat.
membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia senantiasa memaksiati Allah Subhanahu wa taala, maka iblis dipandang semua manusia adalah makhluk yang paling buruk. Semua manusia, tidak ada satupun yang ingin dikatakan Anda bagaikan iblis. Namun sebaliknya, apabila kita dikatakan Anda bagaikan malaikat, kita akan senang. Karena mengapa? Karena kita tahu malaikat itu adalah makhluk mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepadanya tanpa henti-hentinya. Dan manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi dua jalan. Apakah kita ingin menjadi makhluk yang mulia atau makhluk yang paling celaka? Wa hadainahun najdain, dan kami hidayahkan kepada manusia dua jalan. Dan pada ayat yang lain, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhamkan kepada jiwa tersebut sifat ketakwaan dan sifat fujur, senantiasa berdosa. Maka apabila kita ingin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa meningkatkan ibadah kepadanya. Saat ini bulan Sya'ban, sebentar lagi akan tiba bulan Ramadan. Alangkah lebih baiknya kita senantiasa meningkatkan ibadah kita, apalagi di bulan Ramadan nanti. Semoga dengan peningkatan ibadah kita akan benar-benar menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akan benar-benar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dosa sedikit pun. Oleh sebab amal ibadah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu para ulama ketika mendefinisikan, mengartikan apa itu ibadah, para ulama berkata bahwasanya al-ibadatu hiya itmun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina. Ibadah itu adalah mencakup sebuah nama yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkataan dan perbuatan yang tampak dan yang tidak tampak. Tentunya yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala semua yang bersumber dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita senantiasa memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa semangat dalam beribadah kepadanya, apalagi di bulan Ramadan nanti. Semoga kita semua semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salam.